Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ittaqullah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyaknya kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Senantiasa nikmat itu kita syukuri agar rasa syukur ini menimbulkan atau memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Tatkala sudah cinta, maka segala apapun yang Allah perintahkan kita siap untuk menjalankan. Dan tatkala kita sudah cinta, apapun yang Allah larang, maka kita akan tinggalkan itu. Dan kita terus berdoa serta berharap agar amal soleh yang telah kita lakukan, ikhtiar kita yang telah usahakan, mendapat ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta siapapun yang siap dan bersedia mengikuti sunnahnya, menjadi penerus akan risalahnya, akan dakwahnya, dan siapapun yang akan rindu syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khatib terus mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk terus dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiap pekannya, tetapi tiap waktunya kita ingatkan diri kita yang lemah ini agar kita terus upgrading ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari harta yang kita miliki kita mulia di sisi Allah, bukan dari jabatan yang kita raih, gelar, strata sosial yang kita miliki, tetapi bagaimana ketakwaan ini yang Allah akan lihat sebagai barometer kemuliaan di sisinya. Takwa bisa naik, bisa turun sebagaimana iman. Maka setidaknya marilah dengan kita berkumpul, dengan kita melaksanakan majelis ta'lim, jadwal-jadwal kajian kita datangi untuk memupuk daripada keimanan dan melahirkan daripada ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, di bulan lalu kita telah bagaimana menyaksikan beberapa kaum muslimin, kecintaannya dilampiaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, menyambut daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia. Dan tak kalah juga bulan ini bulan yang disebut juga Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, yang mana kata Rabi yang berarti semi, tumbuh ya. Dan Rabiul Akhir ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr, artinya pengusiran.
yang memang banyak sekali ujian kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara puluhan ayat dalam surat Al-Hasr, maka Allah menurunkan ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang berarti orang-orang yang datang setelah kalian, setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami ya Allah. Wal ikhwanina, dan ampunilah juga saudara-saudara kami ya Allah. Alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar menyebutkan ada dua pendapat, bahwasanya orang-orang yang datang setelah kalian adalah generasi setelah sahabat. Kemudian yang pendapat kedua adalah yaitu tabi'in. Kemudian pendapat yang kedua adalah setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan banyaknya ahli tafsir menjelaskan, bahkan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya bukan hanya para sahabat, yakni kaum Ansor dan Muhajirin, bukan juga hanya tabi'in, pengikut daripada sahabat, bukan hanya tabi'ut tabi'in, tetapi terus siapa yang selalu menjaga dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala mencatat daripada surat At-Taubah ayat 10, ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini orang-orang yang terdahulu, minar awwalin, yaitu dari kaum Ansar dan Muhajirin. Lalu walladzina tabauhum, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka bi ihsan, dengan sebuah kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho terhadap Allah dan Allah pun ridho terhadap mereka. Wa'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada, yang akan diberikan daripada sungai-sungai yang mengalir, yakni dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Dari ayat ini yang pertama adalah kita memperhatikan dan bagaimana kita mengikuti dan mengetahui kewajiban untuk mengikuti para salafus saleh, para orang-orang yang terdahulu. Yang kedua adalah bagaimana kita mendoakan teman-teman kita. Kita mendoakan diri kita, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina, dan teman-teman kita, dan saudara-saudara kita, dan kerabat-kerabat kita. Dan kemudian pelajaran yang terbesar lagi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi jangan sampai ya Allah, di dalam hati hambamu yang fakir ini, di dalam hati hamba-hambamu ini ada ghil, ada ghil. Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya ghil adalah penyakit dengki, iri, hasad. Bahkan kalau kita tahu, ayuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah, hasad adalah faktor utama, penyebab utama daripada pembunuhan yang terjadi di dunia ini. Bagaimana Qabil dengan Habil, kisahnya anak Adam. Hasad inilah membuat kita terlalu disibukkan untuk terus mencari keburukan, sehingga ketika hasad ini dipelihara, dzon ini dipelihara, maka nanti saling mencari kesalahan yang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat sudah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwah, selagi dia beriman, ia adalah saudara kita. Jangan sampai mencaci dan menghina orang lain. Inilah kita belajar daripada ayat ini. Doakan mereka. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah dari sifat dhon, prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhoni itsm, karena dhon adalah ism, dosa. Wala tajassasu, dhon dipelihara, prasangka buruk dipelihara, maka ujungnya adalah mencari kesalahan. Setelah itu puncaknya adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha, mencari kesalahan, lalu ke ujungnya adalah bermuara kepada menghibah satu antara yang lain.
Nah, ini luar biasa, penyakit daripada hati. Dari hati timbul ke lisan, dari hati timbul daripada perbuatan. Sebagaimana kalau kita bisa menjaga hati kita, maka perbuatan pun kita akan bisa menjaganya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithli." Barang siapa seorang hamba atau tidaklah seorang hamba yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan daripada saudara yang ia doakan, maka malaikat akan menjawab, doa itu kembali kepadamu. Engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan itu. Indah. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada suatu problem dengan teman-teman dan saudara kita, maka apa yang kita lakukan? Doakan kalau kita tidak bisa menegurnya. Karena dengan doa itulah malaikat akan mengaminkan doa kita, asal doa itu dalam kebaikan. Lalu yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal memiliki rauf rahim, kasih sayang yang tinggi. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka di bulan ini mari tingkatkan kasih sayang kita khususnya kepada kaum muslimin atau umumnya kepada manusia. Maka Rasulullah juga bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman." Barang siapa yang sifatnya penyayang, maka ia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Silahkan kamu menebarkan kasih sayang. Silahkan berbuat kasih sayang kepada makhluk-makhluk apapun yang di bumi di langit. Apapun yang di bumi, maka di langit akan menyayangimu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul di antara dari kalian yang sifatnya adalah raufur rahim. Nah, ini penting sekali. Kita bukan siapa-siapa, tetapi barangkali ya, ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada saudara kita dengan lembut dan kasih sayang, tatkala kita mengharapkan sebuah syafaat di akhirat nanti, kita akan ditolong oleh orang yang selalu kita perbuat baik kepadanya, atau kita selalu mendoakannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang lembut, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal lam faddu min hawlik ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Bagaimana Allah telah memberikan sifat lintalahum, umatnya akan pergi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mari kita renungan pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat dan kita dapat merenungi apa yang Allah sampaikan. Kita berdoa, ya Allah, lembutkan hati kita dan jangan sampai kita memiliki sifat ghil dalam hati kita yang ini menimbulkan kerusakan, khususnya di keluarga maupun di masyarakat secara luas. Kita berdoa agar kita terhindar daripada perpecahan-perpecahan yang mana perpecahan itu merugikan khususnya agama, bangsa dan negara. Qulu qouli hadza astaghfirullahi lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, di khutbah kedua kali ini, ini bagaimana kita menjauhi dan terus menjauhi daripada majelis-majelis yang kurang bermanfaat, yang di sana biasanya terjadi perpecahan-perpecahan kaum muslimin, seperti adanya ghibah, yang mana Rasulullah tatkala itu melewati banyaknya perkumpulan sahabat, ya. Kemudian menanyakan, atadruna manil ghibah? Kalian tahu tentang ghibah? Apa itu ghibah? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang ghibah itu. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Rasulullah. Engkau menyebutnya keburukan apa yang diperbuat oleh saudaramu. Nah, ini bermuara ke sana. Afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Kalaulah apa yang aku sebutkan itu betul-betul ada pada diri saudaraku ini. Wa in kana fihi ma taqul. Kalau memang itu ada dan persis sesuai apa yang kamu bicarakan
dan itu sama apa yang ada pada diri saudaramu, faqad ibtaghtah, kamu telah menggibahnya. Fa in lam takun, kalau belum atau belum tidak, faqad bahattah, engkau telah berdusta atasnya. Jadi ngomongin orang terkadang yang pertama, kalau betulkan ya kejelekan, maksudnya adalah telah menggibahnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, kata Allah. Apakah kita ridho memakan daging bangkai daripada saudara-saudara kita seiman, seislam? Maka marilah tebarkan kasih sayang, jalinlah persatuan ukhuwah Islamiyah, agar Allah Subhanahu wa taala turun ridhonya, turun rahmatnya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل لنا قرآن قرينا في الدنيا والآخرة وصفيا في يوم القيامة إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.